yang punya ini kan tadi aku bilang tuh ke teman-teman tuh umurnya sekitar 60 tahun nih Mas. Iya. Tapi lucunya kalau dilihat dari sini kayaknya nggak ada kamar utama nih. Memang pemiliknya concern untuk bisa exercise. Iya. Kalau di lantai 2 mau tinggal apa pasti harus turun naik. Mirip seperti kayak Ade Rai bilang ya, ibunya Ya, ditaruh jadi- di kamar atas, Betul. biar Supaya tetap bisa dengkul. exercise. Terus waktu itu pas bangun ini Mas, biayanya berapa? Biayanya emang harus pakai biaya ya. Ayo. Hai semuanya, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman, kali ini kita lagi ada di daerah di Jakarta Selatan. Nah, aku pengen bawa teman-teman untuk melihat satu rumah unik ini. Kenapa? Karena yang punya ini itu sudah memasuki usia sekitar 60 tahun, tapi memiliki style dan gaya hidup yang sehat. Kenapa tuh? Karena kamar tidurnya di lantai 2 nih. Jadi yang punya rumah ini tuh pengen tetap mempertahankan kekuatan fisiknya pada saat ada di rumah juga dengan cara naik turun tangga nih teman-teman. Satu hal yang agak jarang. Dan menurut aku ini rumah ini juga sangat menarik banget karena dibikin sama salah satu arsitek kesukaan gue, yaitu arsitek tropis. Nah, tapi sebelum itu rumahnya juga rapi sekali. Yuk kita lihat profil yang bikin rumahnya. Halo, saya Kresna, saya dari Bespoke Penthouse. Selamat datang di project saya yang di tahun 2023 dimulainya dan selesai di 2025 kemarin. Ini project kita yang kelima bersama desainer arsitek tropis dengan Mas Ren Katili. Semoga rumah ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Ini dia yang bikin rumahnya. Ini namanya Mas Kresna. Oke, Mas Kresna. Mas Kresna, ini boleh ceritain nggak sih, ini luas tanah berapa sama bangunannya luasnya berapa? Luas tanahnya tuh 135 meteran. Lebarnya berapa? Lebarnya cuma 6 tapinya. Lebarnya cuma 6 ya? Lebarnya cuma 6. Lebarnya cuma 6. Terus habis itu bangunannya nih berapa nih Mas? Bangunannya, total bangunan sampai lantai 3 itu di 250 meteran. 250 meteran. Oke, Mas, ini kan lo yang bangun nih. Ya. Kira-kira lo tahu nggak nih konsepnya apa nih? Nah, ini biasanya yang bangun sama arsitek beda nih. Tapi kita tanya, kolaborasinya sama arsitek nih masuk nggak nih? Kalau masuk lo harusnya tahu nih. Kalau selama gue jalan sama Mas Ren, sama desainernya, sama ownernya, ini kayaknya lebih ke owner tuh banyak ngasih referensi yang kelihatannya tuh kayak harusnya sih Japandi. Japandi. Dia pengen yang simple, yang low maintenance, terang dan airy. Airy, maksudnya jadi ya flow ya, karena untungnya Mas Ren kan memang selama ini spesialisnya di rumah tropis ya. Jadi sangat concern sama pencahayaan sama udara. Oke, tapi emang kalau dilihat ya, emang dia tampaknya patah-patahannya mirip banget kayak rumah-rumah modern yang ada di Jepang sih sebenarnya ya. Iya. Ini Japandinya Japan Indonesia kali ya. Iya, Japan Indonesia nih. Japandinya. Oke, mulai dari atas. Kalau dari atas tuh berarti Mas bilang ada lantai 3-nya. Berarti ini ada top floor-nya. Ada 3 lantai ya. Paling atas lantai ketiga. Oke, jadi ini Lantai atapnya 3. pakai apa itu, Mas? Kalau atap kita pakai zinc alum, soundproof, rockwool. Oh, rockwool. Kasih rockwool sama aluminium foil. Iya gitu ya teman-teman. Kalau zinc alum tuh kalau kena nggak dikasih peredam, rockwool pasti berisik. tang. Apalagi hujan di kita udah kayak hujan es ya kadang ya. Udah dicek juga pas nyobain lagi hujan saya di atas. Ya kecil lah, nggak tipis lah ya. Tipis. Oke, apalagi rockwool itu kan harusnya masih lebih kenceng genteng yang nggak pakai apa-apa. Oke. Masih lebih kenceng genteng yang nggak pakai apa-apa. Oke. Terus habis itu untuk di tampak depan nih Mas, ini kan simple aja ya. Jadi ini pakai bata merah atau hebel ini? Dan di finishing apa ini? Kalau yang di perimeter kita pakai bata merah. Pakai bata merah. Cuman penyekat di dalam kita pakai bata ringan. Untuk ngehemat struktur biar lebih ringan. Betul. Satu, terus kedua juga buat kecepatan kerja. Itu dia. Tapi untuk tetap meredam panasnya dari luar, tetap dikasih bata merah. Bata merah. Good idea, kombinasi yang bagus. Iya. Kontraktor yang baik. Terus habis itu di bagian bawah ini Mas, ini berarti kita ini masuk. rencananya carport. Oke, ini bisa emang buat carport. Ini 2 mobil.
2 mobil ya? Satu city, satu big but satu city. Oke. Must be city car. Mas di City Car. Mas di City Car. Oke. Terus abis itu di bagian sini, ini kocak banget deh teman-teman. Ini Ya. tuh di bordernya ini dikasih kayak batu koral. Ya. Tapi di sininya ada perosotan nih. Apakah ini beneran perosotan Ini maksudnya? rem, Oh, ini rem karena ya takutnya kadang-kadang ya kita nggak tahu ya kondisi kesehatan kita, kadang-kadang mungkin suatu hari kita membutuhkan pakai kursi roda. kursi roda. Jadi memang yang ownernya concern untuk dibikin rem, Kalau misalkan dibikin rem sewaktu. suatu waktu, atau mungkin lagi mau traveling apa, jadi kan nggak usah Oh, iya. koper-koper gede yang full size siapa, nggak usah Langsung keluar sini. nggak usah pakai diangkat-angkat, lewat bawah aja. Iya, sama juga kalau misalnya cucunya datang pakai Ya. stroller juga Stroller juga masih bisa. Aqua galon. betul sekali. Meringankan. Gue sambil jalan-jalan di sini. Terus habis itu di sebelah sini Mas, lu lucu banget deh. Lu carportnya biasanya kan Ya. orang pakai keramik ya, ini Ya. pakai konblok. Ya. Why? Karena kita di Jakarta Selatan, jadi memang ini di bawah-bawahnya ada sumur resapan. Oh, oke. Ada sumur resapan, jadi ya air mudah-mudahan nggak semuanya kebuang ke saluran drainage kota. Jadi bisa sebagian masih bisa masuk ngeresep ke sumur resapan kita. Tapi banyak yang nggak tahu ya tujuan resapan tuh sebenarnya apa sih gitu. Resapan tuh Ya. tujuannya buat mengembalikan air ke dalam tanah, Tanah, kan. iya. Dan itu kadang-kadang kalau misal buat gantiin taman ya pakai konblok kan berarti kan kalau nggak salah ya. Iya. Dan air talang juga di rumah ini masuk semuanya ke sumur resapan. Baru overflow-nya kepenuhan udah mampat, udah jenuh. Iya. Nah, dia baru ada overflow buat dibuang ke drainage kota. Oke. Tapi ini enak ya posisinya ya. Ada Iya. cegokan gini Ya. jadi tamu ya. Ya tamu kita bisa. Sebenarnya tadi bisa jadi 8 mobil. 5. 5 mobil bisa 1, masuk sini. 2, 3, 4, 5. Satu pojok Ah. satu. Jadi emang dibikin nggak cuma buat sendiri ya, buat Iya. sama-sama juga ya. Oke Mas, ini di sini nih, Iya. ini ada jendela hidupnya, ada jendela ini kayak partisi kacanya. Iya. Terus habis itu ini apakah ini permintaan supaya tetap ada cahaya masuk apa gimana ini? Ya karena dia tetap ada kerasa keluar. Jadi nggak ada border gitu. Ah. Ya, jadi menghindari biar nggak terlalu keblok gitu loh Oh, dari luar. iya. Tetap, tapi kalau yang ini pasti harus dikasih jendela karena ini lubang masuk udara utama. Iya. Karena udara masuk pasti dari sini untuk biar bisa ngalir ke dalam. dalam Ngalir ya. ke dalam. Karena kalau yang di sini sih nggak mungkin lagi, udah nggak mungkin masuk ke rumah. Ini pasti ke atas karena ada ke belakang. Oke. Nih kita mulai Gitu. masuk ke rumahnya ya. Iya. Di sini tuh dikasih kanopi kaca ya Mas. Iya. Kan biasanya kalau kaca kan suka jamur air kan ya. Kalau ini lu kasih apa nih Mas supaya buat? Kalau ini sunblast aja. Oh lu kasih sunblast. Kita pakai pakai laminate kacanya, tapi laminate-nya kita pakai yang sunblast. Jadi udah Ini di pabrik kaca-kaca ya. bening, tengah-tengahnya yang pakai stiker sunblast-nya. Oke. Good idea. Terus habis itu di bagian dalam nih, kita kan Ya. ketemu teras nih. Terasnya Ya. masuk miring nih dia nih. Ya. Terus di bagian sini udah ada KWH meternya ya. Ih, Ya. ditutupnya bagus banget kan. Baik sekali. Terus di sini ada pintu masuk ke mana nih Mas? Ini untuk ya servis, ART-nya datang ya? ART-nya atau LPG, gas. Gas, karena gas LPG saya juga di kitchen, saya biasanya masuknya dari luar, jadi dia nggak masuk sana. Jadi ya, harusnya lebih terlindung daripada jedak-jeduk. Iya. Itu Nggak baret ya. Baret ya. Tapi lucu ya di sini diekspos aja ya. Ini Ini pakai expose aja. ekspos aja ya semen Iya, ya? iya. Oke. Tapi lucu nih, bordernya masih tetap jalan terus nih Jalan ya. terus ya. Terus boleh masuk nggak? Boleh. Silakan. Ini pintu-pintunya juga dibikin kokoh ya. Ini apakah Ini Mas kamu Ren buat pengen sendiri? full ke atas semua, Mas Ren itu. Jadi dia pengen rata dengan plafon. Oke, ini berarti 2,8. pintu ini 2,8 ya? 2,8, plafonnya juga 2,8. Oke. Tapi karena keterbatasan bahan ya, biasanya begitu ya, karena 2,4 ya. Pasti, karena triplek 2,4, terus juga veneer juga 2,4. Iya. Veneer juga 2,4. Jadi makanya dia dipotong di sini. Betul, dipotong di situ. Oh, tapi ini kalau Daripada- dilihat-lihat, ini juga bisa jadi pintu ya? Buat Bisa bukaan. jadi pintu. Itu bisa jadi pintu. Ini gimana tuh, Mas? Jadi kalau bawa-bawa barang,
nggak ini ya, Bisa. nggak nabrak-nabrak ya. Nah, Besar sekali. Dan pas masuk ini kita langsung temuin apa nih Mas? nah ini harusnya ya jadi ruang tamu atau foyer Oh, oke. sebenarnya. Jadi orang nggak langsung ngeliat Iya. rusuh-rusuh gitu ya? Enggak. Oke. Mas, ini kayaknya masih banyak yang kosong nih, Mas. Iya. Soalnya kayak katanya kalau nggak salah yang punya rumah baru tinggal 3 bulan ya, kalau nggak salah ya. Yang baru serah terima 3 bulan. Jadi belum pindah sebenarnya yang punya rumahnya belum pindah. Oh, baru ini? sekali-sekali aja. Yang ada baru built-in masuk. aja ya? Iya, betul. Yang gampang-gampang aja mungkin mereka mungkin weekend mau kesini ya baru ada itu buat nyiapin makanan, microwave sedikit, belum yang full beradaptasi. belum full operasional. Sembari beradaptasi ya. Iya. Oke. Nah di sini tuh tadi kalau nggak salah yang punya ini kan tadi aku bilang tuh ke teman-teman tuh umurnya sekitar 60 tahun nih Mas. Iya. Tapi lucunya kalau dilihat dari sini kayaknya nggak ada kamar utama nih. Iya. Kenapa tuh dia? Memang pemiliknya concern untuk pengen tetap bisa exercise. Kalau di lantai satu kan nanti malas exercise. Iya. Kalau di lantai dua mau juga apa pasti harus turun naik. Mirip seperti kayak Aderai bilang ya, ibunya Ya, ditaruh jadi- di kamar atas, Betul. biar Supaya tetap bisa dengkul. exercise, dengkul, paha bisa kerja terus. Jadi otot kakinya terus bekerja. Oke, berarti dia Gitu. mendobrak stigma-stigma. Iya, biasanya kan siapin lah satu kamar ada, itu kan bukan master. Oh, Satu ya. kamar ada, tapi buat tamu malahan, tapi bukan master. Ukurannya kira-kira pasti. Cuman 3 kali 3,5 gitu. Oh ya, nanti Ya. kita lihat lah ya. Iya. Tapi sebelum itu di sini tuh ada, ini tuh nanti kayaknya bakal jadi kabinet TV ya, udah Ini disiapin. kabinet TV itu, jadi memang di sini nggak ada living room. Jadi di sini buat kabinet TV sama meja makan harusnya di sini. Oke. Ini lampunya udah ada, lampu meja makannya. Ini lampunya lucu sekali. Ini Itu lampunya custom. bikin sendiri. Custom. Dirimu yang bikin. Custom ya, satu tim kita sama Oh, gitu. tim interior. Jadi ini nggak dijual bebas di pasar. Enggak. Kan tinggal bikin aja gampang, nggak susah ini. Gampang ya kalau misalnya Iya. bikin ya. Terus abis itu di sini dia ada bukaan besar nih Mas. Ini Ya, bukan besar. 2,8. Bu, ini memang pengennya full karena biar kerasanya tetap outdoor kan. Nah, cuma biasanya kalau udah kayak gini-gini ya kita pasti harus pakai yang finish good. Iya, finish Aluminium good. kan. Biar Jadi karena benar-benar. lebih padat, lebih solid. Karena gede ya. Kalau nggak geleber-geleber nih. Iya, Kalau benar. pakai nggak finish good pasti geleber-geleber. Geleber-geleber bunyinya. Iya. Ini boleh dibuka nggak Mas? Oh, boleh. Oke, ini sekarang gua percobaan. Oke, ini jadi ceritanya ini sekali ngebuka bisa semua ya? 2/3. Oh, iya. Openingannya 2/3. Openingannya 2/3. Oke. Nah, jadi feelingnya outdoor. Iya. Iya, nambah 1 meter Feelingnya lagi. nambah 1 meter lagi. Oke, jadi di sini dia bisa langsung mengarah ke taman belakang ya. Taman Kelihatannya belakang. sangat menarik. Taman belakang. Gue penasaran banget. Nah, itu tadi tuh pintu buat LPG. Oh iya, tuh dia ada di belakang ya. Iya. Sebelah sini nih, sebentar. Ini menarik sekali loh nih. Soalnya kan banyak yang takut ya. Dan yang di pojok itu kan biasanya dia dead space kan. Iya. Nah, jadi malah dead space-nya malah dipakai. Iya, dead space-nya malah dipakainya buat Dipakai, iya. safety. Dengan akses yang lebih mudah. Dan nggak mengganggu ya. Nggak Mengganggu. Nggak Terus mengganggu. di bagian belakang sini juga ada lubang-lubang udara ya buat exhaust ya. Exhaust itu buangan exhaust. Oke. Jadi sebenarnya pintu masuk samping ini sangat banyak gunanya ya, Mas ya? Iya, buat servis, buat yang berat-berat lah. Oke. Buat yang berat-berat. Dan itu kalau misalkan tiba-tiba lagi ada jamu tamu, terus ada harus, kasih habis, tenang aja, orang lewat. Nggak ganggu. Nggak ganggu ruang tamu. Jadi kalau misalnya punya lebar nggak terlalu besar tuh sebenarnya dikasih jalan samping tuh sebenarnya masih bisa ya, asal Masih memang bisa, dikasih masih bukan bisa. besar. Cuman bukannya besar. Yang bukan besar cuman harus pakai bagus dia pakai finish good. Iya, kalau enggak gede. Gede. Cuman inden aja sih, paling kan 2-3 bulan biasanya. Iya. Kalau kayak gitu Kalau kan finish good biasanya 2-3 bulan. dipotong di sana, Potong sampai sini tinggal pasang terus Tinggal cuman pasang. 1 hari selesai. Iya. Satu hari selesai nyampe sini. Oke, terus abis itu di sini ada Kitchen. mimpinya ibu-ibu kalau gue bilang. Di sini kitchennya, iya pakai marmer putih begini ya. Ya. Dan ada islandnya, sangat menyenangkan. Di sini tuh pakai ini ya Mas ya, pakai
Veneer lagi ya, jadi samain. Veneer karena kan pengen sama, kita mau pakai dipakai buat lantai, buat kusen, buat apa. Kalau pakai HPL nggak ada terlalu sama, agak beda. Iya. Jadi akhirnya semuanya pakai veneer. Akhirnya pakai veneer karena tadi balik lagi ke Japandi. Jadi kita pasti mau pakainya yang light. Memang harus pakai sungkai ya. Ya, pakai sungkai sih. Sungkai dengan pewarnaan yang sangat minim. Ya, Transparan, natural berarti ya. Natural. Nah, di bawah ini kan berarti tangga ya, Mas. Tangga. Di sini tuh ada lemari-lemari buat apa nih, Mas? Ini storage bisa apapun. Ada rak sepatu, ada. Ini lucu sekali. Sampai Ada ini segala dirapihin macam. sekali ya. Biasanya kan cuma di plasteraci doang Iya. ya, sama cat ya. Ini kamu pakai Karena ada temennya ini. ada temennya Ada ya. temennya. Oh, jadi kita pun ke gudang pun rasanya happy gitu ya. Terus di sini dimasukin juga nih. Iya, Dispenser built-in semuanya di sini ya. Built-in semuanya. Terus untuk kitchennya sendiri, ini gede banget sih Mas. Ini berapa kali Ini berapa? di kitchen aja ini 4,5 kali 5. Sorry. 4,5 kali 5 ya? Iya, dari ujung itu sampai situ tuh 4,5. Ya ini kan kalau total sama ininya kan agak lebarnya jadi 5 kan rumah ini. Iya bener ya. Lumayan ada 5. Terus habis itu di sininya dikasih jendela ya. Jendela buat terang sama flow ya, sama air flow ya. Ya. Jadi kalau misal masaknya heboh, Ya, heboh, jadi jendela sana dibuka, pasti air flow-nya masuk sini. either dia keangkat ke sini, habis Nah, buang ke berangkat atas. ke sini, balik lagi ke depan, ya. Mana? Itu nggak finish good. Oh, yang ini tidak Itu finish tidak good. finish good kan? Oh iya. Kenapa? Ya karena kecil juga. Untuk juga. mengefisiensi biaya juga, jadinya kalau yang ini nggak finish good. Nah, Oke. itu bedanya kayak gitu. Oh iya, kerek-kerek gitu ya. Agak gede-gede, tapi karena ini kecil nggak terlalu terasa. Ya, Tapi Pak. makin gede, gede-gedenya makin kenceng. Makin terasa. Dan di sini kalau gue lihat Mas, ini juga untuk mengakali kitchen setnya nggak perlu sampai ke atas. Di atasnya itu dikasih karena ada kaca. Ya, kan dan ada kaca. Jadi cahaya juga masih bisa masuk dari situ saya ya. masih bisa masuk. Teman-teman, karena kalau misalnya jendela itu tidak selamanya harus ada di depan sini ya, di Iya, atas gitu, iya, nggak iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kalau di sini ini apa ini Mas? Kalau ini, ya ini kamar tamu. Yang kiri ini toilet. Oh, pakai pintu Nah, geser. Toilet. Nah, Ini toiletnya ada showernya ya? Ada shower. Ada shower. Karena kan nanti ada kamar tamu juga di sini. Jadi siapa tahu. Jadi dari tamu, dari tidur langsung ke depan sini ya? Iya. Oke. Dan showernya enak juga loh, gede ya? Gede untuk masih bisa gede kan? Walaupun Kayak ada di hotel. tanahnya segini, tapi kita nggak ngerasa rumah dengan lebar 6 meter. Iya, tapi pengaplikasian materialnya juga at least lebih baik pakai yang agak slab besar gitu ya. Jadi Slab besar, Jadi slab supaya besar. kesannya kayak besar. Lebih besar Oke. kelihatannya. Yang di sebelah sini, Nah ini ke sini. Nah ini ini pintunya lucu sekali. Pintunya ini pakai pintu aluminium tapi dikasih kaca moru ya Mas kaca ya? moro ya. Nih gue dengar kalau nggak salah, moru itu kan dia kan berlekuk ya. Ya, Susah kalau misalnya bersihinnya ya. ya. Kalau nggak salah lu ada cara supaya bersihinnya gampang. Kita pakai double. Jadi morunya ditempel. Morunya ditempel. Nah, kan jadi moru 5 mili, ini kaca polos 5 mili. Nah, yang teksturnya ditutup sama yang halus. Jadi kita kalau bersihin kanan kiri halus. Tuh gitu caranya ya. Nggak ada yang teksturnya. Oke. Tapi tetap kalau dari mata kelihatannya tekstur. Tekstur, karena kan Iya. morunya kelihatan garis-garis. Iya, garis-garisnya ya. Tapi sebenarnya dia rata ya. Rata, dua sisi rata jadinya. Oke, terus habis itu kita ada taman belakang. Ya. Ini taman belakang, kenapa kagak dikasih tanaman rumput asli? Ini kena mataharinya cuma 3 jam. 3 jam. Ya, kalau rumput asli itu dia butuh mataharinya 6 sampai 7 jam. Kalau cuma 3 jam biasanya banyak yang mati. Oke. Nggak akan hidup. Apalagi Nggak akan hidup. di sini ada Tambah lagi pohon. pohon gede ya. Pohon. Oke. Kalau ini waktu beli langsung hidup. Langsung hijau. Asal belinya yang agak lumayan ya. Jadi yang agak tinggi, yang agak tebel ya. iya, yang agak tebel ya. Jadi Yang agak biar tebel. looknya juga kayaknya Iya. subur gitu ya. Iya. Nggak yang setengah mati gitu Iya, ya. betul. Terus habis itu Mas, di sini tuh udah disiapin nih. Ini ada besi siku, habis itu ada kayak ada furnace-nya Iya. begini. Ini Ya, buat karena- apa? Karena ownernya tuh di rumah lamanya punya tanaman rambat. Oh. Itu yang mau dia pindahin ke sini. Jadi kalau tanaman rambat itu dia bakal beda ya sama yang kayak dolar gitu ya. Kalau dolar Beda, kan kalau dolar kan nempel. di sini. Kalau dolar senangnya pakai ke sini. Kalau Iya. ini tanaman rambat ke sini. Oh, jadi yang cucut Iya, gitu iya, ya. betul. Oke. Dan ini kayaknya kalau malam enak nih. Aduh, sayang lampunya nggak nyala.
kalau lampunya nyala? Pakai timer soalnya. Oh, pakai timer. Timer. Jadi gimana tuh Mas kalau Ya pakai nanti timer? nyalanya kalau udah gelap. Oh, udah gelap ya. Iya. Udah jamnya bukan udah gelap. Kalau udah jamnya Otomatis nyala. tempat salah. Oke. Otomatis. Terus di bagian sini tuh ada apaan sih Mas? Itu lubang-lubang exhaust dari kamar mandi. Oke. Kan ada kamar mandi dua nih di bawah, ada kamar mandinya Mbak. Ya. Nah, ini kamar Kamar ART. Ada kamar mandi yang tadi. Nah, ini dua keluar dari sini exhaustnya. Oke, banyak orang bilang mereka nggak mau punya lubang-lubangan buat exhaust itu takut hewan-hewan masuk segala macam. Jadi harus dikasih begituan ya tutupan. Itu udah ada grillnya dalamnya, udah ada kawat nyamuknya yang halus di dalam, jadi nggak ada masuk. Oke. Nggak ada yang masuk. Jadi teman-teman kalau mau bikin lubang udara dikasih begituan ya. Dan exhaust fan-nya yang harus ada katupnya juga. Oh iya. Yang harus ada katupnya. Oke. Kalau di sini kamar Mbak ya. Ini mah kamar Mbak aja. Dan dia punya kamar mandi sendiri ya, udah kayak kamar kosan ya. Iya. Kalau kita mau lagi keluar kota ditinggal, ini bisa dikunci semua. Oh iya bener, ini Bisa kunci dikunci semua. Udah, dia juga bisa keluar aja lewat samping. Iya bener. Nggak ganggu ke rumah utama. Nah, Mas, ini tangganya Ya. lucu sekali ya, seperti kayak ada di Jepang ya sebenarnya. Kalau pakai solid wood nggak mungkin, karena Iya. kayu-kayu di kita nggak ada yang putih. Iya benar. Kayak kita kalau jati pasti coklat. Iya betul, Kalau gelap. setransparan apapun jadinya gelap. Jadi kalau biar sama semua, jadi akhirnya ini pakai kayu kamper aja, tapi kita finish pakai sungkai. Oke, Finish jadi sungkai. dia harus pakai kayu solid ya supaya di sini bisa di bevel ya berarti. Betul. Jadi nggak Sebenarnya bakal kalau pakai triplek 18 mili juga bisa, cuman Lebih kuat ya kayaknya. enakan pakai kayu solid. Oke, terus sekarang kita udah di lantai 2 nih. Dan di railingnya ini sebenarnya simpel aja ya. Dan ini finishingnya bagus nih, cuman pakai cat doang ya. Biasanya kan suka dikasih kayu kan, tapi kalau misalnya finishingnya bagus, Iya. bisa dicat begini aja, duku aja udah cakep nih. Dan ini ada pintunya begini nih, Iya, karena so smooth dan nggak berisik loh nih. karetnya kita pakai karet yang silikon, yang iya. karet, rubber. Nah, supaya nggak terasa sempit, jadi kita pakai yang sliding. Karena pemiliknya ada 4 cucunya. Oh, Pahat cucunya, jadi masih kecil-kecil. Jadi kalau kita nggak pakai dia khawatir lah. iya. Dan Kalau ini juga lantai 2, lantai 3. dibikin agak Ini berat bisa ya. dikunci juga, bisa Oh, sampai bisa kita dikunci. dikunci juga ini. Oh iya, nih. Ini kayak custom deh nih. Custom. Oke. Dan nyampe atas nih, kita ketemu langsung ruang keluarga. Ya, ruang keluarga kecil. Ruang keluarga kecil Ada ruang ya. keluarga yang lebih gede lagi di atas. Kalau ini adalah kamar Ini tidur kamar utama. master, ada kamar 3 kamar di sini karena beliau pemiliknya ada 2 orang, putrinya ada 2 orang. Ya cuman karena sudah sebagian barangnya sudah masuk, jadi kita nggak bisa buka dulu. Mohon Iya. maaf sekali. Tapi itu udah didesainkan kan sebenarnya? udah didesainkan. Oke, desainnya buat kamar utama seperti ini kamar kira-kira. utama, kamar Anak ya? kamar anak yang kedua, kamar anak yang pertama depan. Oke. Dalam kamar tidur utama itu ada apa aja tuh, Mas? Kamar tidur pertama pasti ada ensuite bathroomnya ada ensuite bathroom, ada kamarnya ukuran kurang lebih 4,5 kali 5. Oke. 4,5 kali 5 ya dengan akses mataharinya ke taman belakang tadi. Oh iya, dia posisinya agak di belakang ya. Belakang ngadep ke taman, ke pohon tadi, ngadep di pohon tadi yang di bawah. Oke. Kalau yang di kamar anak ini itu ada Kamar ini ukurannya berapa? ke gang semua. Yang ini lebih besar, 6 kali 3 lah. 6 kali 3. 6 kali 3. Jadi bisa dibilang Tapi kamar anaknya. nggak ada ensuite bathroomnya. Jadi pengen kamar yang satu lebih besar. Oh. Jadi itu yang dikurangin living roomnya. Oke, Living digedein roomnya ya. harusnya berhenti di sini dulu. Nah di tangga ini berhenti harusnya. Nah di sini nih mulainya. Oh, jadi kamar ini harusnya nanti Iya dari lebih- sini sampai ke pintu itu. Oke, tapi diperbesar gitu Betul, ya. diperbesar. Oke, dan di sini adalah kamar mandi anaknya berarti ya? Iya. Oke, boleh lihat ya? Boleh. Kalau kamar mandi anak. Kamar mandi boleh. Kamar mandi boleh. Oke, oh iya. Tapi lucu banget Mas, ini jendelanya ini ada di bawah sama di atas. Iya biar kelihatannya supaya kerasanya lebar aja jadinya, jadi luas. Jadi luas kan? Iya, rasanya seperti diskusi dengan Mas Ren nih. Tapi di bawah sini karena dikasih batu koral, Iya. rasanya agak semi-semi spa. Tapi karena Semi-semi spa. di luar, Iya. kita dapat looknya, tapi kita nggak dapat harus bersihin dari lumutnya ya. Iya. Dan itu sebenarnya tertutup, di luarnya ketutup. Oh, di Karena luar masih ketutup atap.
Ah, Di atasnya iya. nggak terbuka ya. Iya, tapi kadang Tampias aja, tampias aja. Tampias tujuan doang kan? Iya. Ah, ya, tapi lucu ya, jadi dindingnya kayak melayang gitu ya? Ya, jadi melayang dan kerasanya jadi lebih luas kan? Iya, iya, iya. Jadi nggak kerasa terlalu packet sempit gitu. Terus habis itu di bagian sini tuh dikasih lemari-lemari dan Ini ada buat duduk ya? lemari buku sini. Dan dikasih moru lagi biar sejenis ya. Moru lagi ya. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah dia ini ya, dia cuma satu lapis Nah, doang kalau ya? yang ini satu lapis karena ini kan tipis ininya. Oke. Kayunya tipis. Kayak ininya Betul. daunnya tipis. Jadi, Makin tipis nanti itunya. oke. Inilah bedanya nih teman-teman. Ada jeglugan-jeglugannya Ada nih. jeglugan-jeglugannya. Iya, tapi seperti kayak ada di Jepang. Dan ada ruang duduknya. Iya, buat baca-baca buku kalau lagi adem ya. Dan di sini tuh yang ke berandanya berarti ya, ada beranda kecilnya ya? Ada balkon yang ngadep ke depan itu. Boleh ya? Ya. Kalau gue bilangnya ini pojok kontemplasi. Ya. Dikasih tempat duduknya juga. Enggak sih, kalau gue sih kayaknya gue bakal duduk di sini sih. Bengong, ngeliatin orang jalan, pas sudah selesai bobo. Iya. Terus kita lanjut ke lantai 3. Yang ini kamar anak juga ya berarti ya? Yang anak juga. Mas, ini by the way Subway, ini kan lo yang bangun ya? Iya. Berapa lama bangun ya waktu itu? 18 bulan tapi sebenarnya itu kontrak. Saya selesai sebenarnya ini 15. Di 15 bulan? 15 bulan. Jadi ada tambahan interior Oh. 3 bulan. Jadi 18 bulan itu jadi akhirnya include interior. Jadi sebenarnya oke. kita bisa early 3 bulan. Oke, jadi sebenarnya ya biasanya kan kita kalau ngomong kan ngasih spare ya, ngomongnya di 18 Iya. bulan. Benar. Ternyata ada permintaan buat interior, dia dikejar nih ya sipilnya ya supaya Enggak, normal. Gimana, Sipil gimana? normal. Tapi Oke. kalau sipilnya akhirnya bisa lebih awal. Uh-uh. Dan ketika ditambah interior tuh jadinya akhirnya match. Ya udah pas jadinya. pas jadinya ya. Pas. Oke. Pas jadinya pas. Terus waktu itu pas bangun ini Mas, biayanya berapa? Biayanya emang harus pakai biaya ya? ayo. Biayanya mah Range, give me range. range square meter gitu ya? Range Atau per square meter. per square meter. Kalau di kita tuh kurang lebih 9 sampai 10 lah ya sekarang iya. itu. Tapi kan emang materialnya kualitas begini. yang materialnya kayak gini ya. Iya. Ini tebel banget. Canggih-canggih ya. Tapi ini tebel banget nih barangnya. Habis itu kan juga udah pakai step-step besar, pakai veneer gitu kan. Itu Ya. di berapa tadi? 10 lah ya kalau 10 ya? Iya. Oke. Lucu banget udah dikasih begini. Ada banyak aksesorisnya ya sebenarnya ya. Ya karena gambar desainnya kayak gitu. Iya. Dari mas trennya udah ada ya akhirnya kita bikinin. Oke. Memang di sini kalau nggak ada ini sih memang lebih gelap. Gelap ya? Lebih gelap. Ya terang tetap terang tapi ya lebih menarik aja lah. Lebih cahaya yang ke bawah lebih banyak. Iya, di sini dikasih lampu strip light ya dari depan sampai belakang. Iya. Terus habis itu di sini ada apa nih, Mas? Di sini tuh rencananya harusnya buat ruang TV, ruang nonton harusnya ya. Entertainment ya? Ini entertainment room. Ini entertainment room. Ini paling gede. Acara keluarga pokoknya Acara di keluarga di sini. Acara keluarga di sini. Dan ketemu pintu-pintu yang bisa digeser gede lagi biar Ini di sini gede lagi juga. buat perluasan ya. Nah, nih Mas, ini kan kita selalu ketemu ya masalah kita tuh di iklim tropis ini kan hujan. Hujan. Nah, ini nih suka ada beginian nih. Tapi gue lihat dari depan itu nggak ada tali air begini nih. Lu gimana caranya nih? Ya ini gara-gara dibuangnya ke belakang. Oke. Jadi Depannya nggak yang apa-apa. depannya jangan. Iya. Yang depannya biar tetap bagus. Kan kita sering tuh lihat ya di sekitar kita lah rumah-rumah. Banyak yang udah depannya tuh banyak noda-noda air gini kan. Iya. Watermark gini kan. Nah, itu karena dia miringnya ke depan. Ini yang depan ini kan di depan nggak ada kan, bersih kan? Iya. Di depannya bersih. Apalagi karena ini dia cat kamprot ya. Jadi Cat sebenarnya kamprot, iya cat kamprot. Karena cat kamprot. Apalagi kalau yang rumahnya ini ya, kalau yang rumahnya misalnya Amerika klasik gitu kayak yang Iya. keriting-keriting. Nah, Iya. kalau dimiringinnya ke depan ya udah. Iya, dia punya Sebentar poni banget tuh, tiba-tiba ya. Puna-puni semuanya. Iya. Semuanya puna-puni. Tapi karena dimiringin yang ke dalam, jadi Iya. watermarknya ke dalam. Jadi nanti kalau tinggal maintenance tinggal cat aja lagi. Gitu. Cat lagi dengan mudah tanpa harus pakai Stagger atau apa karena tinggi. Karena tinggi kan? Karena Iya, tinggi iya. ini kan udah lantai ketiga, jadi udah sekitar 10 meteran. Tapi emang konsekuensinya begitu kalau di rumah Iya. yang tropis ya. Ya, di rumah tropis pasti itu nggak bisa dihindari. Tapi makanya harus dipikirin supaya gimana nggak
kelihatan semua orang. Iya, kelihatannya sama kita aja. Kelihatannya sama kita aja. Sebenarnya ini juga udah pakai catnya juga yang bisa dibersihin juga kan, tinggal digosok. Ya ini weather shield ya standar lah ya. Pakai Mobilex atau pakai Dulux yang buat di eksterior. Ya kalau eksterior kan sebenarnya dia agak sedikit lapisannya agak lebih tahan cuaca kan, tahan Lebih tahan air. cuaca. Jadi kalau misalnya mau dibersihin sedikit dia masih bisa. masih bisa. Nggak kayak cat dalam ya. Cat dalam dilap aja paling, cuma nggak bisa dicuci. Iya bener. Dilap bisa. Nah di sebelah sini kan ruangannya gede nih Mas, tapi di Ya. sini ada satu ruangan lagi nih. Ini gudang, tapi ya gudang juga nggak kita bisa, bukan karena ini banyak barang-barangnya si pemilik, udah banyak pemilik gudang. Ada satu ruangan lagi, ini sengaja kita buka ya supaya Ya. udaranya jalan ya. Ya. Ya tadi kita ngobrol nggak pakai AC nih. Nggak pakai AC. Terus Karena itu flow-nya dapat dari depan, angin masuk, Sampai keluar. belakang atau dari belakang ke depan. ini adalah ruang laundry nih. Ini laundry room. Proper sekali. Proper sekali. Dikasih satu ruangan sendiri nih. Saturan diri. Dan di sebelahnya ini langsung ke ruang servisnya nih yang tadi kita udah omongin di depan ya. Bisa jemur, di sini bisa buat outdoor AC, water heater, karena yang di kamar master itu ada bathtub. Jadi water heaternya harus bisa pastikan. Oke. Dan nggak mungkin kalau yang lain-lain sih saya simpen di dalam kamar mandi, di atas plafon. Nah, ya, di atas Di atas plafon. plafon itu kecil-kecil, Oh, 30 ada. liter, 30 liter. Emang kan nggak ada bathtub. Oh iya. Nggak ada bathtub, jadi kita yang kecil cukup. Oke. Tapi kalau yang ada bathtub itu harus yang besar. Tapi kalau yang besar udah nggak mungkin disimpan di atas plafon. Iya betul, Ya. karena terlalu besar kan. Betul, jadi simpannya di sini. Dan perlu di maintenance kan. Perlu di maintenance. Iya. Perlu di maintenance. Terus habis itu di sini sekalian udah ada toren-torennya nih ya. Toren. Ini lu ngapain bisa ada dua-duaan begini Mas? Kenapa nggak satu aja yang gede? Ya karena ada bathtub. Oh, karena ada si Pertama, bathtub ini. Ada bathtub satu. Terus juga kan kalau penghuni rencana total sih kalau melihat dari jumlah kamar kan 6. Iya. Bisa 6. Ya kalau kali 200 liter aja sehari udah 1,2 liter. 1,2 kubik. Oh. Tambah bathtub. Jadi belum servis cuci baju, cuci mobil, siram Iya. tanaman. Jadi ya lebih aman pakai 2 aja sih. Oke, lebih aman buat spare cadangan. Ya. Langsung 2 aja ya. Pakai 2 aja. Oke. Ya. Ini gue mau tanya, ceritanya waktu bangun ini rumahnya kalau nggak salah dibelinya pada saat lagi COVID ya, kalau nggak salah ya. Pandemik. Pandemi. Ya ceritanya sih gitu yang saya Oke. dengar. Jadi dibelinya waktu lagi pandemi, terus abis itu dibangun nih. Dibangun. Nah, pada saat waktu itu ada dramanya nggak sih? Terus kan biasanya suka ada orang yang pengen masih tinggal di rumahnya waktu lagi rumahnya dibangun atau direnov. Kalau karena yang punya rumah tuh dulu udah nggak tinggal di sini. Jadi ini oke. rumah tanah memang dia baru beli, udah dikosongin. Jadi yang punya rumah nggak tinggal di sini. Kayak ada drama itu tuh. Oke, drama Tapi itu ada. kalau memang ada beberapa project saya sebelumnya itu emang dia renovasi, tapi nggak mau pindah. Tuh suka ada tuh yang kayak gitu itu ya. itu ini penting ya buat Buat teman-teman semua nih ya. teman-teman arsitektur. Dan teman-teman yang mau bangun rumah juga. Ya, jadi dia renovasi tapi nggak mau evakuasi. Oke, Nggak kenapa tuh? evakuasi ya dengan saving budget buat kontrak, bisa nggak mau ribet juga mungkin. Buat ikutan ngawasin ya biasanya Iya, ya. ngawasin juga mungkin enggak lah ya. Tapi karena nggak mau ribet aja untuk pindah lagi, untuk packing, Oh, untuk, iya, untuk, benar-benar. untuk Pindahan ya. spending lagi. Karena kalau nggak ada rumah orang tua atau rumah yang lain, pasti harus ngontrak dong. Betul. Dan itu pasti kan budget lagi kan. Iya. Nah, tapi ya pasti nanti ada drama lah. Yang namanya tinggal bareng sama tukang kan pasti pasti dengan construction itu pasti Iya. ada aja berisik lah, debu lah, tiba-tiba air yang mati lah, gara-gara pecah lah pipanya, apapun pasti bisa terjadi. Jadi emang lebih baik kalau misalkan emang kita punya project di rumah, Ya. walaupun sekecil apapun, kalau debu proyek itu sebenarnya cukup galak ya sebenarnya sama organ kita ya. Ya karena kan agak kasar, pasti agak. Ya debunya kan nggak terlalu halus ya, dia agak Iya. kasar. Jadi sebenarnya kalau Ya, misalnya apalagi punya alergi ya. Iya, apalagi yang punya alergi ya, dan itu bisa lumayan sakitnya menahun kadang-kadang teman-teman. Jadi kalau misalnya ada bangun-bangun begitu, Ya lebih ispa lah, minimal kan. minimal ispa lah. Nanti mikirnya kemana-mana Betul. lagi. Jadi lebih baik kalau lagi bangun atau renov, lebih baik evakuasi dulu ya sementara ya. Itu evakuasi udah Demi paling benar. kesehatan. Ya, jangankan nggak evakuasi, sekarang tetangga aja kita bangun kadang-kadang komplain kan debunya nyampe ke tetangga kan. Oh, iya. Itu aja pasti tetangga sebelah aja pasti keganggu lagi. Ini juga ada, cuman ya tetangganya nggak di sini nggak komplain. Cuman kalau ada yang saya pernah juga itu tetangganya rese ya komplain karena debu lah apa ya dari. Ganggu waktu tidur, Iya, kan, ganggu iya. waktu belajar. Iya, kalau jam kerjanya over ya. Iya, atau enggak kadang ada yang WFH,
Jadi terganggu. WFH terganggu. Lagi betul. meeting, Zoom meeting keganggu gitu ya. Betul. Iya, begitu ya. Ya kayak kita syuting sekarang barusan juga bunyi kan, noda-noda air gini kan, Iya. watermark gini kan. Nah, itu karena dia miringnya ke depan. Iya. Sebelah lagi Iya, potong besi. gitu ya. Kita pun juga jadi kenceng. Iya. Gitu ya. Ya udah kalau kayak gitu teman-teman, makasih banget udah tonton episode kita kali ini. Jangan lupa follow ke Instagramnya @bespoke.finehouse. Oke, jangan lupa follow juga arsiteknya @arsitek_tropis atau Mas Ren Katili. Mas Ren Katili, ya. Oke, makasih teman-teman udah lihat episode kita sekarang. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe. Kita ada TikTok dan Instagramnya di @arsitekturindonesia. Bye.